Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah mengenai validasi error handling dan relasi API untuk mata kuliah Teknologi Integrasi Sistem. 3 materi pembelajaran pada video ini. Yang pertama, validasi input request pada API. Yang kedua, error handling dan standar response JSON. Yang ketiga, relasi data di API. 4 tujuan pembelajaran pada video ini. Yang pertama, menerapkan validasi request di REST API, di mana kita akan menggunakan Laravel. Yang kedua, mengelola error handling dengan response JSON konsisten, di mana kita akan menggunakan standar HTTP. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan compound data yang bersifat eager loading versus nested resource. Yang keempat, membuat endpoint nested resource sederhana. Sebagai diskusi awal, ada beberapa kasus yang bisa kita diskusikan, yaitu pengguna mengirimkan data ke sebuah REST API. Yang pertama, bagaimana pengguna bisa mengetahui endpoint apa saja yang tersedia di API beserta fungsi tiap endpoint. Nah, di sini kita bisa menggunakan dokumentasi API yang jelas dan lengkap yang berisi HTTP method, endpoint, kemudian deskripsi fungsi tiap endpointnya, kemudian parameter input atau request-nya, kemudian juga hasil respons yang bisa diberikan oleh API-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pengguna mengetahui format dan tipe data yang diperlukan? Nah, tentu di sini perlu dokumentasi API, di mana kita bisa menggunakan spesifikasi Open API. Yang ketiga, apakah pengguna boleh mengirimkan data apapun? Tentu tidak boleh. Pengguna tidak boleh mengirimkan data sembarangan. API harus memvalidasi input untuk memastikan bahwa datanya sesuai dengan format yang diharapkan. Jika data yang dikirimkan oleh klien salah, API atau API bisa mengembalikan error response, misalnya invalid email format. Yang keempat, apa yang terjadi jika pengguna boleh mengirimkan data apapun? Maka bisa terjadi kerusakan aplikasi. Data yang tidak valid ini bisa merusak database atau menyebabkan aplikasi menjadi crash. Yang kedua, bisa menyebabkan keamanan terganggu, di mana data yang berbahaya, misalnya XSS atau cross-site scripting, dan juga misalnya SQL injection, ini bisa mengeksploitasi celah sistem. Yang kelima, apa yang harus dilakukan agar data yang tersimpan di basis data tetap terjaga integritasnya? Kita harus melakukan validasi input di sisi API-nya. Kita pastikan data sesuai dengan tipe dan format yang diharapkan. Kemudian memfilter data. Kita bisa mencegah data berbahaya atau yang tidak relevan. Kita bisa gunakan fitur validasi otomatis yang ada di framework seperti Laravel untuk menjaga konsistensi dan keamanan data. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai validasi input. Jadi pada dasarnya, kalau kita membuat sebuah sistem, di mana sistem kita itu menerima input dari user, maka kita harus sangat hati-hati. Kita harus berpikir bahwa user kita itu adalah user yang bisa memasukkan input dalam format apapun. Kita juga harus berasumsi bahwa sebagian dari user kita itu ingin merusak sistem kita. Sehingga kita harus benar-benar memikirkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, di sini validasi di sini artinya adalah memastikan input yang diterima sesuai dengan format yang diharapkan sebelum diproses lebih lanjut, misalnya disimpan ke dalam basis data atau database. Nah, tanpa melakukan validasi, maka API kita itu dapat menerima data yang tidak sesuai, yang dapat menyebabkan kerusakan sistem. Nah, kode untuk melakukan validasi ini bisa jadi sangat panjang sekali. Maka salah satu keuntungan kalau kita menggunakan framework misal seperti Laravel, di mana Laravel ini mendukung validasi yang langsung di controller, sehingga kode untuk bisa melakukan validasi ini sangat minimal, seperti itu. Ini adalah kira-kira alur yang bisa kita jalankan yang berlaku secara umum saat kita menulis sebuah fungsi di dalam controller di Laravel. Jadi ini adalah sebuah controller yang ada di Laravel, di mana di situ kita bisa menerima objek request. Di sini ada class request yang sudah built-in di Laravel. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan validasi input yang diterima. Di mana sekali lagi kita di sini harus mengasumsikan bahwa request yang dikirimkan oleh user, oleh klien, itu kotor dan tidak valid, yang harus kita validasi dan kita sanitasi. Kemudian setelah melewati proses ini, barulah kita bisa memproses lebih lanjut, di mana di sini di langkah kedua adalah tindakan setelah validasi. Kita bisa mengambil ke database, menginput ke database, dan seterusnya.
Yang ketiga, setelah operasi itu selesai, maka kita barulah bisa mengembalikan respons dalam format JSON ke klien. Ini adalah satu contoh untuk kode validasi input di Laravel, di mana kita menggunakan kode request yang merupakan objek HTTP request yang berisi data dari user. Kemudian kita memanggil fungsi validate, di mana ini adalah fungsi di Laravel untuk melakukan validasi input. Nah, kemudian jika input ini valid, maka nanti validate ini akan mengembalikan variabel validated. Tapi jika tidak valid, maka Laravel otomatis akan meredirect kembali ke halaman yang sebelumnya dan kemudian menampilkan error validation. Nah, di sini ada 3 field yang kita set di sini. Yang pertama title, description, kemudian due date. Nah, untuk yang title, di sini rule pertama adalah required, artinya harus diisi atau tidak boleh kosong. Kemudian formatnya harus string, yang panjangnya adalah maksimal 255. Field yang kedua adalah description, di mana dia tidak required tapi nullable, artinya boleh kosong. Kemudian jika ada isinya, maka isinya harus berformat string. Yang ketiga due date, ini juga sama nullable, tidak required, artinya boleh kosong. Tetapi kalau ada isinya, kalau dikirimkan isinya, maka harus berformat date atau tanggal. Nah, kemudian jika semua data valid, maka validated ini akan berisi data yang sudah lolos validasi. Nah, sehingga kesimpulannya untuk kode ini digunakan untuk memastikan input dari user itu valid, kemudian mencegah data rusak atau formatnya salah. Yang ketiga, dia menghasilkan array validated yang sudah aman untuk diproses lebih lanjut. Nah, kemudian di sini langkah berikutnya adalah tindakan setelah validasi, di mana kita berkomunikasi dengan model atau database untuk melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete dengan data. Nah, di sini to do ini adalah model Eloquent ORM yang merepresentasikan tabel to-dos di database. Jadi kita asumsikan di sini kita sudah memiliki tabel to-dos di database. Kemudian kita menggunakan method create, di mana method ini digunakan untuk menyimpan data baru atau insert sekaligus membuat objek model di sini. Dan hasilnya disimpan di variabel to do ini. Nah, kemudian di sini untuk yang title, kita mengambil nilai title dari array validated, di mana array validated tadi berasal dari proses validasi request yang sebelumnya tadi. Kemudian description, kita menggunakan operator tanda tanya double seperti ini. Ini istilahnya adalah null coalescing operator, di mana di situ dia akan mengambil nilai description ini jika ada, tetapi jika tidak ada, jika kosong, maka kita akan mengambil nilai nullnya. Yang berikutnya untuk yang due date juga sama. Jadi kalau nilai due date-nya ada, tidak kosong, maka nilai itu akan diambil. Tapi jika tidak ada, maka kita akan mengambil nilai nul. Nah, kemudian jika berhasil, maka data ini semuanya akan disimpan di database. Jadi kesimpulannya untuk kode ini, kita mengambil data dari array validated, kemudian kita menyimpan data ke database menggunakan to do create ini, kemudian menggunakan tanda tanya double seperti ini, agar field opsional ini tetap aman jika datanya tidak ada. Langkah yang ketiga setelah kita memasukkan data ke database adalah kita memberikan respons berupa JSON. Nah, di sini ada dua opsi untuk memberikan respons ke klien. Yang pertama adalah return response seperti ini, di mana di sini respons ini adalah helper Laravel untuk membuat HTTP response. Kemudian JSON ini adalah untuk mengubah data menjadi format JSON. Kemudian to do ini adalah data yang dikirim ke klien. Kemudian 201 adalah kode HTTP status untuk sinyal created atau sinyal bahwa datanya berhasil dibuat. Kemudian opsi yang kedua, di sini respons dibuat lebih terstruktur, di mana ada message yang berisi pesan buat klien, misalnya to do created successfully, supaya lebih jelas untuk dibaca oleh programmernya. Kemudian yang kedua adalah data, di mana kita di sini mengirimkan data validated. Kemudian kita juga mengirim kode yang sama yaitu 201. Nah, jadi kesimpulan di sini respons JSON ini digunakan untuk mengirimkan JSON response. Kemudian 201 ini adalah kode HTTP status yang berarti resource atau datanya berhasil dibuat. Nah, respons yang kedua ini bisa dibilang dia lebih API friendly karena memiliki struktur message dan juga data. Nah, jadi validasi di Laravel ini adalah sebuah proses yang sudah built-in di Laravel, di mana validasi ini adalah pekerjaan yang sangat membosankan dalam membuat sebuah sistem, dan di sini sudah sangat dimudahkan di framework seperti Laravel. Nah, di Laravel ini tersedia rule-rule yang sudah siap untuk kita pakai,
Misalnya kita yang sudah pakai tadi adalah required, kemudian string, dan seterusnya. Nah, rule-rule ini bisa langsung kita pakai, dan kita bisa buat deretan pipeline begitu. Nah, di sini untuk lengkapnya bisa dibaca di dokumentasinya Laravel. Dan salah satu yang juga sangat useful di sini adalah bahwa validasi di Laravel ini dia bahkan bisa melakukan pengecekan di database, yaitu di keyword yang unik ini. Jadi kalau kita ingin bahwa sebuah field itu tidak ada duplikatnya di database, kita bisa menggunakan rule ini, unique, di mana dia akan melakukan query ke database dan untuk memastikan bahwa tidak ada value yang sama di database dengan yang dikirimkan oleh klien. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengenai error handling. Ya, jadi kita sebagai programmer yang membuat sebuah sistem, maka kita harus menyiapkan skenario untuk menghadapi segala macam kemungkinan. Nah, misalnya di sini jika terjadi error, maka program kita, aplikasi kita, itu tidak boleh crash. Jadi kita harus memastikan bahwa aplikasi kita tetap stabil atau tidak crash. Dan juga kemudian mudah dipahami dan aman meskipun terjadi kesalahan, karena kesalahan itu pasti terjadi. Nah, kemudian kita juga perlu, jika error itu terjadi, kita perlu memberikan feedback yang jelas kepada pengguna atau pengembang atau programmer tentang apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, sehingga bisa segera diperbaiki, seperti itu. Nah, kemudian karena di sini konteks kita adalah kita membangun API, di mana API ini outputnya hanya berupa JSON, tidak ada tampilannya, maka kita harus menggunakan HTTP status code. Ya, jadi yang akan mengakses API kita adalah sebuah sistem, bukan manusia. Jadi, kita memiliki HTTP status code, di mana status code ini menjelaskan apa yang terjadi di sistem, apakah error ataukah berhasil. Jika errornya ada di sisi mana, errornya jenis apa, dan seterusnya. Jadi HTTP status code ini adalah kode numerik ya, berupa angka yang menginformasikan status hasil dari request yang dilakukan oleh klien. Nah, kita di sini pastikan menggunakan kode status yang tepat, ya, yang tepat untuk jenis kesalahan yang terjadi. Jadi di HTTP status code itu sudah ada banyak sekali kode status yang bisa kita pakai. Misalnya yang berawalan 2, ini artinya adalah sukses. Jadi permintaannya berhasil. Contohnya 200 OK. Gitu ya, 200 OK ini artinya adalah kode atau sinyal bahwa segala sesuatunya berhasil, komunikasinya berhasil. Kemudian 201 created, artinya bahwa keinginan dari user untuk membuat data itu berhasil ditangani oleh API. Kemudian yang berawalan 4, ini kesalahan yang terjadi di sisi klien. Jadi terjadi kesalahan pada request yang dikirimkan oleh klien. Misalnya 400 bad request, 401 unauthorized, misalnya usernya tidak terotorisasi untuk mengakses sebuah endpoint. Kemudian 403 forbidden, kemudian 404 not found yang sering kita dengar, kemudian 422 unprocessable entity. Nah, itu yang berawalan 4. Yang berawalan 5, di sini kesalahannya terletak di sisi servernya. Ya, terjadi kesalahan pada sisi server yang memproses request, misalnya di 500 internal server error atau 503 service unavailable. Jadi sekali lagi, HTTP sudah menyediakan spesifikasi yang di situ sudah lengkap kode statusnya, yang kita sebagai programmer API, kita harus menggunakan atau memilih kode status yang sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Kemudian selain kode status tadi, kita juga bisa memberikan pesan error untuk memperjelas error yang terjadi supaya bisa dibaca oleh programmernya. Nah, di sini pesan errornya harus jelas dan informatif, sehingga klien atau programmer atau pengembang ini bisa memahami apa yang salah, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, yang penting di sini adalah juga kita jangan mengirimkan informasi yang bersifat sensitif, yang bisa mengekspos kerentanan dari sistem kita. Misalnya informasi database atau struktur dari sistem. Nah, ini contoh bagaimana kita memberikan pesan error, ya, message, email is already taken misalnya, di mana kita memberikan juga kode errornya yaitu 422. 422 ini adalah kode HTTP status yang merupakan unprocessable content. Jadi email yang sudah dikirimkan oleh user itu tidak bisa diproses, unprocessable content. Kita bisa menggunakan kode 422. Kemudian pesan penjelasnya adalah email is already taken. Nah, dengan begitu, API yang menggunakan sistem kita itu bisa memahami 422 ini artinya apa,
Kemudian programmer juga bisa mengetahui juga apa yang terjadi, misal di sini email is already taken, seperti itu. Nah, kemudian saya sampaikan tadi bahwa jika sebuah sistem itu error, maka sebisa mungkin jangan sampai terjadi crash. Maka seperti yang sudah kita kenal di pemrograman di Java, kita bisa menggunakan mekanisme try catch. Jadi misalnya jika validasi input gagal, maka jangan sampai crash. Maka error akan bisa dihasilkan oleh sistem, dan kemudian sistem akan melemparkan atau menghasilkan suatu exception. Nah, kemudian agar aplikasi tidak crash, maka exception ini harus ditangkap dan kemudian ditangani dengan menggunakan try catch. Supaya jika ada error, maka sekali lagi aplikasinya jangan sampai down atau crash, tetapi bisa melakukan sesuatu yang kemudian kita bisa mitigasi, seperti itu. Nah, ini satu contoh bagaimana kita mengimplementasikan try catch di Laravel. Jadi di sini ada dua bagian, yaitu try dan catch, di mana di try ini kita masukkan kode yang berpotensi menghasilkan error. Nah, di sini ini sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Jadi di sini kita melakukan validasi terhadap input yang diberikan oleh klien. Nah, kemudian jika ternyata validasinya berhasil, tidak ada error, maka tentunya semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tetapi jika ternyata di bagian ini ada error, maka program akan masuk ke bagian catch, di mana di sini catch-nya akan berupa atau bertipe validation exception, nama variabelnya E. Nah, kemudian jika error itu terjadi, maka kita bisa nge-return sebuah response dalam bentuk JSON. Kemudian kita bisa beri pesan error, yaitu variabel E yang di sini tadi, error ini, kita bisa dapatkan pesan errornya apa saja yang dihasilkan dari proses validasi ini. Kemudian kita bisa berikan HTTP kode status, yaitu 422 unprocessable content. Nah, jadi di sini kita sekaligus bisa mendapatkan pesan error secara otomatis dari proses validasi yang dilakukan di method validate ini. Seperti itu. Nah, kemudian masih mengenai pengenalan kesalahan validasi di Laravel. Kalau kita review beberapa slide sebelumnya tadi, di mana Laravel memvalidasi input secara otomatis menggunakan metode validate. Nah, kemudian jika terjadi validasi gagal, maka Laravel akan langsung mengembalikan error response dengan kode status 422 berupa JSON. Jadi sebenarnya seperti yang kita bahas di slide sebelumnya tadi, kita sebenarnya tidak perlu menulis sendiri try catch yang kita bahas di slide sebelumnya tadi. Karena error response umumnya berformat JSON, maka di sisi klien saat mengirimkan request, ini harus menggunakan header request seperti ini, accept application JSON. Nah, maka jika si kliennya saat mengirimkan request itu menyertakan header seperti ini, maka jika terjadi kesalahan validasi, maka Laravel tidak akan memberikan respons berupa tampilan web atau HTML, melainkan karena di sini accept application JSON, maka Laravel akan memberikan respons juga dalam format JSON juga, sehingga langsung seperti otomatis memahami bahwa yang kita gunakan untuk memanggil si Laravelnya adalah sebuah API yang menerima JSON saja, sehingga dia tidak akan memberikan error dalam format HTML yang memiliki tampilan seperti itu. Materi berikutnya yang kita bahas di video kali ini yang terakhir adalah mengenai relasi API. Nah, jadi relasi API ini adalah tentang bagaimana jika terdapat berbagai entitas atau resource yang saling terhubung satu sama lain dalam sebuah sistem. Nah, ini sebenarnya mirip dengan relasi yang ada di database relasional, di mana tujuannya adalah memastikan bahwa data yang saling terkait itu bisa diakses dengan mudah dan efektif. Misalnya, user dengan post, di mana seorang pengguna atau user itu dapat memiliki banyak postingan. Kemudian post dengan komen, di mana setiap postingan dapat memiliki banyak komentar. Jadi relasi seperti inilah yang dibahas pada materi ini. Nah, ada dua pendekatan untuk relasi API, di mana dua pendekatan ini mengatur bagaimana relasi antara resource atau entitas yang akan dikembalikan dalam response API. Dua pendekatan itu adalah compound data yang bersifat eager loading dan kemudian nested resource. Oke, pendekatan yang pertama adalah compound data, di mana data utama dan relasi-relasinya dikirim dalam satu respons yang besar, gitu ya, yang sama. Dan ini pendekatan ini bersifat eager loading. Eager loading adalah kebalikan dari lazy loading, di mana di eager loading ini kita mengumpulkan semua datanya itu
untuk mengantisipasi jika nanti data itu diperlukan. Kemudian, keuntungannya di sini dia mengurangi jumlah HTTP request karena semua data dari sebuah entitas beserta dengan relasinya itu dikumpulkan dan dikirimkan sebagai respons ke klien. Walaupun mungkin nanti data itu tidak semuanya dibutuhkan. Jadi semua data yang dibutuhkan itu ada dalam satu respons. Kekurangannya, responsnya menjadi besar jika relasinya banyak. Seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah membebani server jika datanya terlalu besar. Ya, karena tidak semua data yang dikirimkan yang besar itu, tidak semuanya itu benar-benar dibutuhkan oleh klien. Sebagai contoh pendekatan compound data di sini, ada request yang ingin mendapatkan informasi mengenai seorang user dengan ID 1. Nah, di sini dengan pendekatan compound data yang bersifat eager loading tadi, maka semua data mengenai user dengan ID 1 ini beserta dengan relasi yang berkaitan dengan user tersebut itu dikirimkan menjadi satu. Nah, contohnya di sini kita memberikan informasi mengenai user yang diminta, yaitu misalnya bernama Alice, kemudian emailnya ini. Nah, kita selain mengirimkan informasi mengenai user itu sendiri, kita juga mengirimkan informasi yang terkait, yaitu postingannya. Di sini misalnya dia memiliki satu postingan, ID 10, title-nya belajar Laravel. Kita juga kirimkan juga bahkan komentar yang terkait dengan postingan tersebut, misalnya ID 100, isinya adalah mantap. ID 101, isinya adalah sangat membantu, dan seterusnya. Sekali lagi di sini eager loading, artinya walaupun yang diminta sebenarnya hanya informasi mengenai user ini saja, tapi kita juga secara eager loading, kita mengirimkan juga informasi yang mungkin diminta, walaupun belum tentu diminta, yaitu mengenai post dan juga komentarnya. Seperti itu pendekatan compound data. Ya, kemudian pendekatan yang kedua adalah nested resource, yang tidak bersifat eager loading seperti yang sebelumnya tadi. Nah, di mana di sini kita mengirimkan ID referensi untuk relasi. Yang dikirimkan hanya ID referensinya saja. Kemudian data relasi bisa nanti diminta melalui endpoint atau request yang terpisah. Keuntungannya, responsnya menjadi lebih ringan, karena yang diberikan bukan data relasi yang penuh, yang utuh, tapi hanya ID-nya saja. Karena hanya ID-nya saja, maka lebih kecil ukurannya. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah klien memiliki kontrol lebih besar atas data yang dimuat. Tetapi kekurangannya, walaupun di sini keuntungannya dia datanya kecil, kekurangannya adalah membutuhkan lebih banyak request untuk data relasi. Misalnya kita memberikan data seorang user, maka kemudian nanti kalau ternyata klien membutuhkan juga data postingan-postingan dari user tersebut, maka si kliennya ini harus membuat request baru untuk mendapatkan data postingan-postingannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kekurangannya adalah memiliki potensi latensi yang lebih tinggi karena harus membuat lebih banyak request ke API kita begitu. Nah, ini adalah contoh respons menggunakan pendekatan nested resource. Jadi misal di sini ada request yang meminta data postingan-postingan yang sudah ditulis oleh user dengan ID 1. Nah, maka di sini responsnya adalah misalnya ada dua postingan yang sudah dibuat oleh user dengan ID 1 ini. Misalnya postingan ID 10, title-nya belajar Laravel. Kemudian postingan ID 11, title-nya belajar Vue.js. Nah, maka di sini informasi yang terkait atau entitas yang terkait dengan postingan ini sebenarnya kan merupakan user itu sendiri, yaitu user yang ber-ID 1. Nah, di sini sebenarnya kita bisa saja memberikan informasi lengkap terkait dengan user ini, misalnya namanya siapa, emailnya apa, dan seterusnya. Tetapi dengan pendekatan nested resource ini, kita tidak memberikan informasi detail tersebut yang mengenai user ini, tapi kita cukup hanya memberikan ID-nya saja, yaitu 1. Nanti kalaupun misalnya kliennya membutuhkan informasi lebih lanjut, lebih detail mengenai user ID 1 ini, maka usernya bisa membuat request lanjutan untuk mendapatkan informasi detail mengenai user dengan ID 1 ini. Seperti itu pendekatan nested resource. Baik, kita sampai pada kesimpulan, yaitu validasi mencegah data yang tidak valid masuk ke sistem. Dan ini sangat penting buat kita perhatikan sebagai pengembang API. Kemudian error handling, menjaga kestabilan aplikasi supaya tidak crash walaupun terjadi kesalahan. Memberikan pesan yang jelas bagi pengguna atau developer, dan tetap melindungi keamanan sistem. Kemudian penggunaan HTTP status code, ini juga penting. Yang standar ini membantu komunikasi yang konsisten antara klien dengan server, supaya jika terjadi kesalahan, si klien atau mesinnya dari klien ini bisa memahami apa yang terjadi yang salah di server atau di kliennya.
Kemudian mengenai relasi API, ada dua pendekatan yaitu compound data dan nested resource. Untuk compound data, dia mengurangi request, tapi bisa membuat respons yang sangat besar jika ternyata relasinya sangat kompleks. Kemudian pendekatan yang kedua adalah nested resource, di mana dia efisien dalam bandwidth karena ukuran responsnya bisa menjadi lebih kecil, tetapi bisa memungkinkan terjadinya lebih banyak request. Dan di sini ada beberapa dokumentasi yang bisa kita gunakan sebagai referensi untuk membangun integrasi yang mudah. Demikian video materi mengenai validasi, error handling, dan relasi API. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan ke dalam sebuah proyek yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.